Hello guys, kembali lagi bersama saya Noval Faza, mahasiswa pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Konten video kali ini adalah sedikit berbincang terkait materi program linier di SMA Madrasah Aliyah atau sederajat. Yang pertama akan kita bahas adalah apa sih program linier itu? Program linier adalah suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan yang bersifat linier. Nilai optimum di sini bisa berupa nilai maksimum atau nilai minimum, tergantung nanti soalnya meminta seperti apa. Nah, yang kedua yang harus kita ketahui adalah apa goals siswa dalam belajar program linier ini? Apa sih yang kita pengen dari siswa gitu? Nah, siswa mampu memahami program linier dua variabel dan menyelesaikannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Kontekstual di sini kontekstual terkait dengan kehidupan. Selanjutnya adalah apa sih modalnya gitu. Kalau kita mau belajar program linier ini, modal yang harus kita punya apa? Yang pertama itu ada menguasai materi persamaan garis. Yang kedua ada memahami bagaimana membuat kalimat matematika. Yang ketiga ada memahami persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel. Yang keempat ada memahami substitusi dan eliminasi. Dan yang kelima ada menggambar grafik, bisa menggambar grafik. 5 modal ini sangat berkaitan satu sama lain gitu. Karena untuk menggambar grafik kita harus mengerti bagaimana persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel itu bisa terbentuk gitu. Nah, untuk bisa memahami persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel ini, kita juga harus bisa memahami kalimat matematikanya. Bagaimana bentuk soal cerita kita ubah menjadi persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabelnya. Terus, untuk memahami ini semua, kita butuh paham juga tentang substitusi dan eliminasi, serta grafik sangat berkaitan dengan persamaan garis gitu. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara menyelesaikan program linier ini? Ada beberapa cara, diantaranya yang pertama itu ada metode garis lidik atau metode grafik. Ini yang akan kita bahas selama kita berada di tingkat SMA dan sederajat. Yang kedua ada metode simplex. Metode simplex ini adalah metode yang diajarkan nanti di perguruan tinggi dan metode-metode lainnya. Metode simplex dan yang lainnya tidak akan kita bahas di video kali ini. Langsung ke contoh soal ya. Ada seorang peternak memiliki 10 kandang ternak untuk memelihara ayam dan itik. Setiap kandang mampu menampung sebanyak 36 ekor ayam dan 24 ekor itik. Dia menaksir keuntungan per bulan untuk seekor ayam itu ada Rp200 dan seekor itik ada Rp250. Sedangkan ternak yang direncanakan tidak lebih dari 300. Jika kandang berisi ayam tersebut kita ibaratkan X dan kandang berisi itik kita ibaratkan Y, bagaimana sih cara membuat model matematikanya? Cara paling mudah untuk membuat model matematika adalah menggunakan tabel. Ada 3 kolom, kandang, jumlah ternak, dan keuntungan. Nah, yang pertama kita bisa temukan adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 10. Total kandang ayam dan kandang itik tidak kurang dari sama dengan 10. Persamaan kedua itu adalah 36X ditambah 24Y kurang dari sama dengan 300. Karena setiap kandang berisikan 36 ekor ayam dan 24 ekor itik. Dan tidak lebih dari 300 jumlah ternak yang direncanakan. Nah, ini syaratnya X lebih besar sama dengan daripada 0 dan Y lebih besar sama dengan daripada 0. Dengan fungsi tujuannya yaitu fxy adalah 200x dan 250y. Contoh soal berikutnya, diketahui sistem pertidaksamaan linier itu ada X ditambah Y kurang dari sama dengan 50, 2Y kurang dari sama dengan X ditambah 40, dengan syarat X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0.
tentukan maksimum nilai dari 3x ditambah 5y. Untuk soal seperti ini kita perlu mengetahui mana yang namanya fungsi kendala, syarat, dan fungsi tujuan. Di sini fungsi kendalanya itu adalah x ditambah y kurang dari sama dengan 50 dan 2y kurang dari sama dengan x ditambah 40. Dan syaratnya itu x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Dengan fungsi tujuannya yaitu fxy-nya adalah 3x ditambah 5y. Sehingga kita dapatkan langkah pertama adalah membuat mereka menjadi persamaan linier. Itu x ditambah y sama dengan 50. Kita ibaratkan x-nya 0 dan y-nya 0. Kalau x-nya 0 kita temukan y-nya 50 dan y-nya 0 kita temukan x-nya 50. Gitu. Maka titik koordinat yang kita dapatkan adalah 50,0 dan 0,50. Nah, yang kedua adalah 2y kurang dari sama dengan x ditambah 40. Kita buat persamaan kembali menjadi 2y kurang dari 2y min x sama dengan 40. Kita lakukan hal serupa dengan persamaan pertama tadi. Gitu. Kita temukan titik koordinatnya yaitu minus 40,0 dan 0,20. Setelah menemukan titik-titik koordinat, kita gambar deh ke grafik gitu. Kita masukkan titik-titiknya 0,40 dan 0,20. Dan seterusnya kita temukan perpotongan-perpotongan titiknya gitu, perpotongan-perpotongan garisnya. Titik yang kita cari untuk menunjukkan nilai optimum itu ada 0,50, 0,20 dan titik potongnya. Titik potong itu ada 20,30. Kita dapatkan dari mana? Dari cara substitusi dan eliminasi. Mendapat 20,30. Setelah itu, kita substitusikan deh ke fungsi tujuan titik-titiknya yang tadi. Kita temukan beberapa hasil yaitu ada 0, ada 150, ada 100, ada 210. Karena di soal yang diminta adalah nilai maksimum, maka kita pilih 210. Nilai maksimum di 210 itu ada di titik 20,30. Lanjut, contoh soal berikutnya. Suatu tempat parkir yang luasnya 600 meter persegi digunakan untuk memarkirkan sebuah mobil yang rata-rata 6 meter persegi dan bus rata-rata 24 meter persegi dengan biaya tampung hanya 58 kendaraan. Biaya parkir untuk mobil adalah Rp5.000 per jam dan biaya parkir untuk bus adalah Rp7.500 per jam. Jika dalam 1 jam tempat parkir tersebut penuh dan tidak ada kendaraan yang datang dan pergi, tentukan penghasilan maksimum dari tempat parkir tersebut. Hal yang sama kita lakukan, yaitu adalah membuat tabelnya. Ada tiga kolom juga. Ada kendaraan, tempat dengan satuan meter persegi, dan biaya dengan satuan rupiah. Nah, kita dapatkan deh model matematikanya, yaitu yang pertama ada fungsi kendalanya itu ada x ditambah y kurang dari sama dengan 58 karena jumlah kendaraannya itu nggak lebih dari 58 gitu. Sementara fungsi kendala yang kedua adalah 6x ditambah 24y kurang dari sama dengan 600 karena mobil membutuhkan 6 meter persegi dan bus membutuhkan 24 meter persegi. Tapi total lahan parkir hanya 600 meter persegi. Dengan syaratnya itu x lebih besar sama dengan 0 dan y-nya lebih besar sama dengan 0. Dengan fungsi tujuannya yaitu fxy dengan nilai maksimal yaitu 5000x ditambah 7500y. Selanjutnya hal yang serupa kita lakukan yaitu membuatnya menjadi persamaan linier yaitu x ditambah y sama dengan 58. Kita ibaratkan x 0 dan y-nya 0. Kita temukan titik koordinat 58,0 dan 0,58. Dan fungsi kendala kedua kita rubah menjadi
persamaan linier, yaitu 6x ditambah 24y sama dengan 600. Kita temukan jawaban, yaitu kita temukan titik koordinat ya yang berupa 0,25 dan 100,0 gitu. Maka setelah itu ketemu titik koordinatnya, kita gambar deh ke grafiknya. Kita gambar semua titiknya. Kita menemukan sebuah perpotongan garis yang memiliki titik potong, dan ini bisa dicari dengan cara eliminasi dan substitusikan titik-titik yang kedua persamaan tersebut yang di atas. Nah, setelah itu kita menemukan titik-titik potongnya, yaitu ada 50,0, 58,0, ada 0,25 dan 44,14. Setelah itu kita substitusikan ke fungsi tujuan dengan yang maksimum ya. Kita temukan beberapa hasil. Hasil yang pertama itu jika ada di titik 58,0 itu total nilai yang dihasilkan adalah 290.000. Jika disubstitusikan dengan titik 0,25 hasilnya adalah sebesar 187.500, dan untuk titik 0,14 itu ada 325.000. Karena yang diminta adalah yang maksimum, maka jadi penghasilan tempat parkir tersebut adalah Rp325.000. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. And don't forget to subscribe, like, and share this video.